ada beberapa aturan-aturan yang ditentukan oleh pemerintah Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sedulur sedaya rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan zahiran dan batinan, dan senantiasa mencurahkan rezeki yang barokah halal manfaat dunia akhirat. Semoga pada suatu kesempatan nanti kita semuanya bisa hadir, bisa rawuh ke Baitullahil Ka'bah dan tuan ke baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan haji ataupun umrah. Allahumma. Itu ada beberapa aturan-aturan yang ditentukan oleh pemerintah Saudi. Yang pertama, alhamdulillah Indonesia diperkenankan masuk ke Saudi. Yang kedua, untuk Indonesia, kuota harian untuk stem visa dibatasi antara 800 sampai 1000 stem. Yang ini sangat kecil sekali memang daripada pada musim-musim sebelumnya, pada waktu sebelum pandemi. Bisa puluhan ribu kita stem setiap harinya. Tetapi pada periode yang ini, awal masa pandemi ini, Indonesia hanya diberikan 800 sampai 1000 kuota setiap harinya. Yang ketiga, visa umrah akan dimulai pada tanggal 1 November 2020. Saat ini mulai stem pertama bisa dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk seluruh warga internasional. Kemudian yang keempat, untuk dari Indonesia, penerbangan hanya diperbolehkan memakai pesawat SV atau Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV817 dari Jakarta menuju ke Jeddah dan SV816 dari Jeddah menuju ke Jakarta. Sehari hanya satu penerbangan saja yang diperbolehkan pada awal pembukaan ini. Kemudian yang kelima, ada pembatasan di mana tidak semua kaum muslimin muslimat diperbolehkan berangkat melaksanakan umroh pada awal pembukaan masa pandemi ini. Batasannya adalah antara usia 18 tahun sampai dengan 50 tahun saja. Artinya, bila sedulur sedaya usianya 51 tahun, maka sedulur sedaya pada masa pandemi ini belum bisa melaksanakan umroh. Yang keenam, jamaah wajib melakukan tes PCR atau swab 72 jam sebelum terbang menuju ke Arab Saudi. Dan itu tempatnya di mana akan ditentukan oleh maskapai Saudi Airlines. Oleh karena itu, kemungkinan besarnya jamaah yang akan berangkat, dia beberapa hari sebelumnya sudah harus terbang dulu menuju ke Jakarta. Untuk apa? Untuk PCR atau swab test. Kemudian ketentuan yang ketujuh, yaitu jamaah diwajibkan memiliki asuransi perjalanan lengkap. Ya, jadi asuransi perjalanan, asuransi penerbangan, semuanya harus memiliki. Itu salah satu syarat untuk stem visa. Kemudian yang kedelapan, nanti setelah sedulur sedaya sudah sampai di Makkah Al-Mukarramah,
maka setiap jamaah umroh diwajibkan melakukan karantina 3 hari di Hotel Makkah. Artinya apa? Selama 3 hari sedulur sedaya tidak boleh keluar dari hotel. Baru hari keempat sedulur sedaya diperkenankan untuk melakukan ibadah umroh dengan cara mendaftarkan diri secara online. Kemudian yang ke-9, bahwasannya untuk masa pandemi saat ini ketentuannya adalah hotel yang diperkenankan atau diperbolehkan digunakan oleh jamaah hanya 2, hotel bintang 5 dan hotel bintang 4. Jadi untuk masa pandemi ini mohon maaf, untuk pecinta ekonomis ya, murah meriah belum diperkenankan karena ketentuannya bintang 4 dan bintang 5 selama berada di Saudi Arabia, termasuk pada saat masa karantina 3 hari sebelum bisa masuk menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umrah. Yang ke-10, ketentuannya adalah ketika di kamar hanya diperkenankan berisi 2 orang saja dengan tetap menjaga jarak. Artinya apa? Kalau biasanya pada musim umroh sebelumnya kita satu kamar bisa diisi 4 orang, 5 orang. Tetapi saat ini hanya boleh diisi 2 orang saja. Otomatis maka harga perseorangannya akan jauh lebih mahal daripada biasanya. Harus kamar double, harus bintang 5 atau bintang 4. Ketentuan yang ke-11, jamaah hanya diberikan jatah umroh 1 kali saja selama berangkat. Itu pun harus melakukan pendaftaran secara online. Jadi prosesnya dilanjutkan pada ketentuan yang ke-12, yaitu jamaah bisa melakukan sholat di Masjidil Haram dengan mendaftar melalui aplikasi I'tamar. Jadi kalau mau ke masjid harus mendaftar aplikasi ya. Jadi nanti lewat HP Android gitu, daftar secara aplikasi. Kalau sudah oke, maka akan mendapatkan barcode. Nah, barcode ini yang nanti sebagai bentuk izin bisa masuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat berjamaah di Masjidil Haram. Tapi itu bisa dilakukan setelah 3 hari karantina. Demikian juga dengan pelaksanaan umrohnya, harus mendaftar secara online juga. Perlu sedulur sedaya ketahui bahwa dalam masa pandemi ini pun untuk masuk ke Masjidil Haram, baik untuk umroh ataupun untuk melaksanakan sholat berjamaah di Masjidil Haram, ketentuannya juga sangat ketat. Ketentuan yang ke-13 adalah bus atau bus yang biasanya diisi 50 orang, saat ini hanya boleh diisi 20 orang jamaah. Kemudian yang ke-14, jamaah wajib didampingi oleh seorang mufawwid warga negara Saudi Arabia. Biasanya kalau kita selalu menggunakan mukimin yang ada di Saudi sebagai mufawwid atau guide, tetapi pada masa pandemi ini ketentuan yang diberikan oleh pemerintah Saudi kepada kita yaitu guide berasal dari warga negara Saudi Arabia. Kemudian yang ke-15, otomatis dengan berbagai macam ketentuan-ketentuan tadi, maka harga visa akan naik, harga hotel akan naik, harga transportasi juga akan naik. Kemudian secara umum, secara internasional, kuota harian visa umroh adalah 10.000 per hari. Indonesia dapat 800 sampai 1.000. Itu sudah sangat luar biasa untuk Indonesia. Namun demikian, dengan ketentuan-ketentuan yang seperti itu, maka sangat otomatis
biaya akan membengkak. Itulah informasi terkini dari perkembangan tentang kembali diperbolehkannya kita melaksanakan umroh pada musim 1442 Hijriah ini. Dengan segala keterbatasan, kita pun harus memaklumi. Karena apa? Karena Saudi juga sangat berhati-hati dalam menangani tamu-tamu Allah, apalagi dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Semoga Allah memberikan ijabah kepada setiap permohonan kita. Allahumma amin. Semoga seluruh sedaya pada waktu yang akan datang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Allahumma amin. Demikian, walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.